Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tenaga kerja ilegal yang berangkat ke negeri jiran Malaysia. Seperti kita ketahui, hampir setiap tahun, warga masyarakat Indonesia berbondong-bondong ke negeri jiran. Namun, sungguh sangat disayangkan kurangnya kontrol dan perhatian dari pemerintah. Sebagian besar dari mereka berangkat ke negeri jiran melalui jalur bodong, jalur gelap, dengan menjadi imigran gelap ke negara jiran atau negara Malaysia. Dan hampir tiap tahun ratusan nyawa warga negara Indonesia melayang di perairan Singapura dan Malaysia. Dan kita lihat ini adalah korbannya, warga Nusa Tenggara Timur. Untuk sekian kalinya warga Nusa Tenggara Timur menjadi korban di perairan Singapura dan Malaysia. Ini dia jenazah saudara Afridus Aprianus yang tenggelam di perairan Malaysia pada tanggal 18 Januari 2022 dan baru ditemukan oleh kepolisian perairan Singapura pada tanggal 21 Januari 2022. Dalam video ini juga saya mengajak masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada saat ini di wilayah Indonesia, jangan pergi ke negara Malaysia melalui jalur gelap, karena Anda tidak akan bahagia bekerja di sana dan resikonya nyawa Anda taruhannya. Maka mulai sekarang berhentilah menjadi tenaga kerja ilegal di negara Malaysia. Stop berangkat ke Malaysia. Jika ditemukan di perairan Singapura, maka dibawa ke Singapura karena daerah otoritas Singapura, dan proses pengembalian ke sini sulit minta ampun karena di sini Abang Thomas yang berurusan dengan pihak kedutaan besar, dan puji Tuhan hari ini pihak kedutaan besar Republik Indonesia telah memulangkan kembali ke Batam, dan sebentar kita akan mengantar dia ke tempat peristirahatnya terakhir, yaitu di Temyang. Jadi itu kira-kira riwayat singkat adik kita atau anak kita, teman kita Afridus Aprianus sampai terjadi seperti ini. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, marilah sebelum kita awali ibadat kita pada siang hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan. Puji syukur nomor 710. Bapa di surga yang
Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita semua sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sumber segala kehidupan telah memanggil kembali saudara kita Afridus Afrianus untuk kembali menghadapnya. Kita berkumpul bersama dengan keluarga yang berduka untuk berdoa bagi keselamatan saudara kita ini. Sebagaimana Yesus telah mengalami kematian seperti manusia, tetapi dibangkitkan oleh Bapa. Kita percaya juga bahwa saudara kita yang telah dibaptis dalam nama Yesus akan diikutsertakan pula dalam kebangkitannya. Kita semua dan saudara kita ini telah menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kematian. Kristus itu pula yang telah menyalakan terang kebangkitan, sehingga menjadi penuntun perjalanan saudara kita ini sampai kepada Bapa di surga. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk ibadat ini, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, seraya mohon belas kasih Allah atas segala dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian, Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami Afridus Afrianus telah percaya bahwa dalam diri putramu ada kehidupan kekal. Saudara kami ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu, ampunilah dan hapuskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Allah, asal dan tujuan hidup kita, telah memanggil saudara kita Apridus Aprianus dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayakanlah kepada Allah, percayakanlah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Saat ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini. Maka marilah kita menghantar saudara kita ini untuk pulang ke tempat yang sudah disediakan Tuhan Yesus baginya. Kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Umat nanti menjawab, "Terimalah dia ya Tuhan." Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau menyerahkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Hamba-Mu Apridus Aprianus telah Kau panggil menghadap. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami yang telah meninggal dalam Kristus ini dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kami, Saudara, demikian rangkaian kami dan tanah. Misa Requiem atau Misa Arwah untuk almarhum Afridus Aprianus, tenaga kerja Indonesia yang hendak berangkat bekerja secara ilegal ke Malaysia, namun naas bagi dia dan teman-temannya, Berkatilah di mana kapal yang mereka tumpangi mengalami musibah di perairan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia, mari kita ambil hikmah daripada video ini bahwa stop berangkat ke negeri jiran Malaysia melalui jalur gelap atau dari TKI ilegal. Berangkatlah melalui jalur resmi agar Anda pun tenang dan nyaman bekerja di Malaysia. Apabila Anda diiming-imingi dengan sekepok uang, tapi Anda berangkat dengan jalur ilegal, berhentilah menjadi tenaga kerja ilegal, karena Anda tanpa sadar Anda dijual oleh oknum-oknum yang membawa Anda ke sana. Stop berangkat ke Malaysia secara ilegal. Salam satu Indonesia.